Topik kita kali ini adalah integral trigonometri. Nah, video-video lainnya bisa kita lihat linknya di deskripsi video ini jikalau kita mau melihat video-video yang lainnya yang berhubungan. Nah, di topik integral trigonometri ini, bagian yang akan kita bahas adalah dalam bentuk integral sin pangkat mx cos nx dx. Nah, di sini pangkat m dan n-nya itu syaratnya adalah m atau n itu merupakan bilangan bulat ganjil. Nah, jikalau m atau n yang ganjil itu kita rubahlah ke dalam bentuk berpangkat. Dia kita modifikasi menjadi nanti berpangkat genap. Setelah kita modifikasi ke dalam berpangkat genap, baru kita substitusikan hasil modifikasi dari sin kuadrat x tambah cos kuadrat x sama dengan 1. Nah, jadi nanti kita substitusikan sin kuadrat x-nya menjadi dengan merubah atau memindahkan cos kuadratnya ini ke ruas kanan, yaitu 1 dikurang cos kuadrat x. Kemudian cos kuadrat x kita pindahkan sinnya sehingga kita dapatkan cos kuadrat x itu adalah 1 dikurang sin kuadrat x. Inilah yang kita modifikasi ke dalam yang berpangkat genap. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh-contohnya dan pembahasannya. Nah, integral dari sin pangkat 3x cos kuadrat x dx berarti di sini yang berpangkat ganjil adalah sin x, yaitu berpangkat 3. Nah, yang berpangkat ganjil inilah kita modifikasi menjadi berpangkat genap. Nah, berarti dia menjadi sama dengan integral sin pangkat 3-nya kita modifikasi menjadi sin kuadrat x kali sin x, kemudian kita kalikan dengan cos kuadrat x dx. Nah, setelah kita buat menjadi berpangkat genap, selanjutnya kita substitusikan sifat identitas trigonometri tadi, yaitu sin kuadrat x menjadi 1 dikurang cos kuadrat x. Kemudian cos yang di belakang ini kita dekatkan sehingga dikali cos kuadrat x, dan sin x-nya kita buat menjadi di belakang sehingga kita kalikan dengan sin x dx. Setelah seperti ini, lalu kita kalikan cos kuadratnya, cos kuadrat x-nya ke dalam sehingga 1 dikali cos kuadrat x itu menjadi cos kuadrat x. Kemudian cos kuadrat x dikali negatif cos kuadrat x menjadi cos pangkatnya kita jumlah, yaitu 2 tambah 2 menjadi cos pangkat 4x. Lalu sin x-nya itu kita modifikasi menjadi turunan, bahwa sin x itu adalah turunan dari d min cos x. Jadi sin x-nya adalah turunan dari min cos x, sehingga bisa kita tulis menjadi d min cos x. Setelah seperti ini, lalu kita pisah-pisah satu persatu sehingga menjadi integral cos kuadrat x d min cos x. Lalu ini kurang, maka kita buat kurang integral
cos pangkat 4 D min cos X. Nah, setelah kita pisah satu persatu, baru kita cari hasilnya. Bahwa hasil dari integral yang di depan ini minnya jadi ke depan, maka min 1 per pangkatnya kita tambahkan 1, sehingga menjadi 1 per 2 tambah 1 cos. Lalu pangkatnya juga kita tambahkan 1, sehingga menjadi cos 2 tambah 1 X. Kemudian negatif kali negatif jadi positif. Lalu 1 per pangkatnya kita tambahkan 1, maka menjadi 1 per 4 tambah 1 cos. Pangkatnya juga kita tambahkan 1, 4 tambah 1 tambah C. Di sini ada X-nya ya. Jadi dia cos 4 tambah 1 X. Nah, kalau kita selesaikan maka menjadi 1 per min 1 per 3 cos pangkat 3X. Lalu kita tambah dengan nih, kita satukan menjadi 1 per 5 cos pangkat 5X. Ini ada X-nya. Lalu kita tambahkan dengan C. Nah, setelah seperti ini, bisa kita keluarkan atau kita faktorkan. Sehingga kalau kita faktorkan, cos pangkat 3X dengan cos pangkat 5X bisa kita faktorkan cos pangkat 3X-nya. Atau kita keluarkan cos pangkat 3X ini, sehingga menjadi cos pangkat 3X dikali, kita tuliskan dulu yang positif, maka menjadi 1 per 5. Lalu cos pangkat 5X-nya menjadi cos pangkat 2X. Karena sudah keluar cos pangkat 3X. Lalu yang terakhir dikurang, yang di depan ini tinggal 1/3. Karena cos pangkat 3X-nya sudah kita keluarkan. Lalu kita tambahkan dengan C. Nah, inilah hasil dari pengintegralannya. Nah, bagaimana dengan yang nomor 2 ini? Nah, untuk yang nomor 2 ini, yang menjadi berpangkat ganjil adalah cos. Sehingga pangkat ganjil ini kita modifikasi menjadi berpangkat genap. Nah, dengan demikian, maka bentuk integralnya ini bisa kita tuliskan menjadi integral sin kuadrat X sin kuadrat X, lalu cos pangkat 3-nya menjadi cos kuadrat X kita kalikan dengan cos X, sehingga yang tadi berpangkat ganjil jadi berpangkat genap dx. Nah, setelah itu baru kita substitusikan modifikasi dari sifat istimewa trigonometri ini tadi, yaitu kita substitusikan nilai cos kuadrat X-nya, sehingga menjadi integral sin kuadrat X kali 1 dikurang sin kuadrat X, kemudian kita kalikan dengan cos X dx. Selanjutnya kita kalikan sin kuadrat X-nya ke dalam, sehingga menjadi integral sin kuadrat X kali 1 adalah sin kuadrat X. Kemudian sin kuadrat X kali sin kuadrat X menjadi sin
pangkat 4x, yaitu pangkatnya kita jumlahkan. Lalu cos x dx itu bisa kita tulis jadi turunan dari sin x, sehingga menjadi d sin x. Nah, kalau sudah seperti ini, boleh kita pisah-pisah dulu atau langsung kita integralkan pun boleh. Nah, kalau kita pisah-pisah dulu penulisannya, maka menjadi integral sin kuadrat x d sin x, lalu dikurang integral sin pangkat 4x d sin x. Nah, setelah seperti ini, baru bisa langsung kita integralkan, sehingga hasil pengintegralannya menjadi 1 per, ini pangkatnya berarti 2 tambah 1, sin kuadrat menjadi sin, pangkatnya kita tambahkan 1 menjadi sin 2 tambah 1 x, kemudian kita kurang 1 per 4 tambah 1 sin, lalu pangkatnya juga kita tambahkan 1 sehingga menjadi 4 tambah 1 x, kemudian kita tambahkan dengan C. Nah, kalau kita selesaikan, maka kita perolehlah hasilnya menjadi 1/3 sin pangkat 3x, kemudian kita kurang dengan 1/5 sin, ini kita jumlahkan menjadi sin pangkat 5x tambah C. Nah, contoh yang ketiga ini bagaimana kalau dua-dua pangkatnya sama-sama ganjil. Nah, di sini kalau kita amati sinnya berpangkat 3, cosnya juga berpangkat 3, jadi sama-sama ganjil. Nah, kalau sama-sama ganjil, maka kita tinggal memilih salah satunya yang mau kita rubah menjadi pangkat genap. Jadi kita pilih salah satu untuk menjadi berpangkat genap. Nah, nanti hasilnya mau yang pangkatnya sin atau pangkatnya cos kita rubah menjadi berpangkat genap, hasilnya adalah sama. Nah, jadi dengan demikian ini bisa kita selesaikan dengan dua cara, yaitu cara yang pertama, kalau sin pangkat 3-nya yang kita rubah menjadi berpangkat genap, sehingga menjadi integral sin kuadrat pangkat 3 menjadi sin kuadrat x, lalu kita kalikan dengan sin x, kemudian kita kalikan dengan cos pangkat 3x dx. Nah, setelah kita rubah menjadi berpangkat genap, selanjutnya kita substitusikan nilai sinnya, sehingga sin kuadrat x itu menjadi 1 dikurang cos kuadrat x, kemudian cos pangkat 3 yang di belakang kita buatkan jadi ke depan, sehingga jadi kita kalikan cos pangkat 3x, dan yang terakhir kita tuliskan sin x dx-nya. Nah, setelah seperti ini, maka selanjutnya kita kalikan ke dalam cos pangkat 3x-nya. Sehingga menjadi cos pangkat 3x kali 1 adalah cos pangkat 3x, lalu dikurang cos pangkat 3x-nya kita kalikan dengan cos pangkat 2x menjadi cos pangkat 5x, yaitu pangkatnya kita jumlahkan kalau dia berkalian. Lalu sin x dx-nya itu bisa kita buat bahwa sin x itu adalah turunan dari min
cos X, sehingga bisa kita tulis menjadi D min cos X. Nah, setelah seperti ini, boleh kita uraikan dulu satu persatu, atau boleh juga langsung kita integralkan. Nah, kalau seandainya kita uraikan satu persatu, maka ini menjadi integral dari cos pangkat 3X D min cos X. Kemudian min kali min menjadi tambah, atau nanti aja kita satukan tandanya boleh, sehingga menjadi, karena dia negatif maka kurang cos pangkat 5X D min cos X. Nah, kalau kita selesaikan satu persatu, maka negatif ini ke depan, sehingga menjadi negatif 1 per pangkatnya kita tambahkan 1, sehingga menjadi 3 tambah 1. Cos pangkat 3-nya kita tambahkan 1. Kemudian nih kita harus hati-hati, negatif kali negatifnya menjadi positif. Lalu pangkatnya menjadi 1 per 5 ditambah 1. Cos pangkatnya kita tambahkan juga 1, berarti menjadi cos 5 tambah 1 X. Kemudian kita tambahkan dengan C. Nah, dari sini kalau kita selesaikan maka menjadi min 1 per 4 cos pangkat 4 X ditambah 1 per 5. Ini 1 per 5 kita 1 per 5 tambah 1-nya menjadi 1 per 6 cos 5 tambah 1, maka menjadi cos pangkat 6X tambah C. Nah, kalau dia kita selesaikan dengan memodifikasi pangkat cosnya, maka itu kita katakan cara kedua. Maka hasil pengintegralan ini atau bentuk integral ini bisa kita tulis menjadi sin pangkat 3X, cosnya menjadi cos pangkat 2X, kita kalikan dengan cos X dx. Kemudian kita substitusikan nilai cos kuadrat X-nya ke bentuk sin, sehingga bisa kita tulis menjadi integral sin pangkat 3X kali cos pangkat 2X-nya menjadi 1 dikurang sin kuadrat X cos X dx. Nah, cos X dx ini, cos X itu adalah turunan sin, maka bisa kita tulis menjadi D sin X. Nah, berikutnya kita kalikan ke dalam, sehingga sin pangkat 3X kali 1 menjadi sin pangkat 3X. Kemudian kita kalikan dengan negatif sin kuadrat X, sehingga menjadi negatif sin pangkat 5X. D sin pangkat sin D sin X. Nah, kalau mau langsung kita selesaikan, kita integralkan boleh, atau kalau mau kita pilah-pilah juga boleh. Sehingga kalau kita pilah-pilah ini menjadi yang pertama, yang depan integral sin pangkat 3X D sin X dikurang dengan integral
sin pangkat 5x D sin X. Nah, selanjutnya kalau kita selesaikan satu persatu, maka kita perolehlah menjadi 1 per pangkatnya kita tambahkan 1 sehingga menjadi 1/3 tambah 1 sin pangkat 3 tambah 1 X, kemudian dikurang 1/5 tambah 1 sin pangkat 5, kita tambahkan 1 pangkatnya sehingga menjadi 5 tambah 1 X. Ini ada X-nya ya, kemudian kita tambahkan dengan C. Sehingga kita perolehlah hasil akhirnya adalah 1/4 sin. Ini kita jumlahkan pangkatnya menjadi sin pangkat 4X dikurang 1/6 sin pangkat 6X ditambah C. Demikianlah pertemuan kita untuk kali ini. Sampai ketemu kembali di topik-topik lain dalam program Mari Kita Pintar hanya di channel Pelita Ilmu. Mohon untuk di like, share, dan di komen ya. Terima kasih.